Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Mahdiah Nabila dari kelas PAIB semester 4 akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Siasah Dinasti Umayyah. Tapi sebelum saya memulainya, mari bersama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita langsung memasuki pembahasan yang pertama. Sebelum kita membahas tentang sistem pemerintahan dinasti Umayyah, izinkan saya menjelaskan dengan singkat awal terbentuknya dinasti Umayyah ini. Terbentuknya dinasti Umayyah berawal dari pemberontakan Muawiyah bin Abi Sofyan kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib yang berujung pada peperangan, atau sering kita kenal dengan Perang Siffin. Muawiyah menuntut Ali untuk segera menangani kasus pembunuhan saudaranya, Utsman bin Affan. Dalam perang ini, pasukan Muawiyah hampir mengalami kekalahan, yang menyebabkan pasukan Muawiyah mengangkat mushaf Al-Quran sebagai tanda menyerah akan peperangan ini. Sehingga kasus antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib ini sampailah pada Mahkamah Tahkim. Walaupun pada Mahkamah Tahkim Muawiyah dinyatakan menang, akan tetapi Ali bin Abi Thalib tetap menjabat sebagai khalifah pada masa itu. Sampai di mana Khalifah Ali bin Abi Thalib terbunuh oleh anak buah Muawiyah bin Abi Sofyan. Dan kekhalifahan pada saat itu digantikan oleh anaknya yang bernama Hasan bin Ali. Akan tetapi, Hasan bin Ali kemudian mengundurkan diri dari kekhalifahan karena ia ingin menjauhkan diri dari hal-hal yang berbau politik. Pengunduran diri Hasan bin Ali ini dimanfaatkan oleh Muawiyah untuk naik memimpin pemerintahan sebagai khalifah. Muawiyah diangkat sebagai khalifah baru dan merupakan khalifah pertama serta pendiri dinasti Umayyah. Selama masa pemerintahannya, terdapat 14 khalifah yang silih berganti menjadi pemimpin dinasti Umayyah. Di sini, saya hanya akan menjelaskan beberapa tokoh atau khalifah yang perlu kita garis bawahi sejarah kepemimpinannya. Yang pertama yaitu Muawiyah bin Abi Sofyan. Muawiyah adalah seorang pemimpin yang cerdas dan pandai bersiasat. Muawiyah juga melakukan perluasan wilayah kekuasaan Islam. Ia berhasil menerjemahkan buku-buku asing ke dalam bahasa Arab. Pencapaian Muawiyah yang tak kalah penting yaitu ia dapat mencetak mata uang dirham. Yang kedua yaitu Yazid bin Muawiyah. Pada masa pemerintahannya, terdapat sejumlah rakyat Madinah yang tidak mau bersumpah setia kepadanya, sehingga ia memaksa mereka untuk bersumpah setia kepadanya. Husain bin Ali terbunuh dalam pertempuran yang terjadi di Karbala. Pada masa ini juga terdapat pelaksanaan Al-Ibahat, sehingga masa Yazid ini ditandai sebagai masa kelam dalam sejarah dinasti Umayyah. Selanjutnya yaitu ada Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Khalifah Abdul Malik bin Marwan dikenal sebagai khalifah yang cakap dan perkasa, menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi pemerintahan. Ia juga membentuk 4 diwan untuk mengurus tata usaha negara. 4 diwan itu antara lain yaitu Diwan Al-Kharaj, Diwan Al-Khotam, Diwan Al-Rosail, dan Diwan Mustaghilat Mutanawiyah. Selanjutnya yaitu pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik, dinasti Umayyah mengalami masa kejayaan. Pada masa ini dikenal sebagai masa kemakmuran. Walid bin Abdul Malik memberikan jaminan hidup dan fasilitas pendidikan kepada anak-anak yatim piatu. Khalifah selanjutnya yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dinasti Umayyah mengalami puncak kejayaannya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai khalifah yang salih dan sangat tertarik terhadap ilmu pengetahuan.
Ia juga menetapkan kesetaraan derajat antara kaum Mawali dan kaum Muslim Arab. Ia juga selalu berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Kemudian yaitu Yazid bin Abdul Malik. Pada masa pemerintahan Yazid bin Abdul Malik ini, dinasti Umayyah mengalami kemunduran. Yazid bin Abdul Malik dikenal sebagai khalifah yang tamak dan haus akan kemewahan. Begitu juga dengan masa pemerintahannya Walid bin Yazid. Walid bin Yazid dikenal sebagai khalifah yang bermoral buruk, seorang pecandu khamar dan suka berfoya-foya. Walid bin Yazid menetapkan suatu kebijakan, yaitu ia melipat gandakan jumlah anggaran bagi tunanetra dan orang tua yang tidak memiliki keluarga untuk mengurusnya. Khalifah yang terakhir dinasti Umayyah yaitu Khalifah Marwan bin Muhammad. Marwan bin Muhammad dikenal sebagai seorang ahli negara yang bijaksana. Pada masa pemerintahannya, ia mencoba memberantas berbagai macam pemberontakan yang ada pada saat itu. Akan tetapi, dia terbunuh oleh Salih bin Ali yang mana dia adalah utusan dari Abash Asyafah. Kemudian untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang sistem politik pada masa dinasti Umayyah. Antara lain yaitu dinasti Umayyah menggunakan sistem monarki dalam menjalankan pemerintahannya. Kemudian ia memindahkan ibu kota dari Madinah ke Damaskus, membentuk lembaga kesekretariatan atau Al-Kutab. Di sini terdapat 4 lembaga kesekretariatan, yaitu Khatib Ar-Rasail, Khatib Al-Kharaj, Khatib Asy-Syurtah, dan Khatib Al-Qadi. Kemudian, pada masa dinasti Umayyah juga membentuk lembaga kehakiman, antara lain yaitu Al-Qadha, Al-Hizabah, dan An-Nadar. Memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu ada beberapa pencapaian dinasti Umayyah untuk kemajuan umat Islam yang terjadi selama masa pemerintahannya. Antara lain yaitu dapat menerjemahkan buku-buku ke dalam bahasa Arab, menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi pemerintahan, mencetak mata uang, kemajuan ilmu pengetahuan yang amat sangat pesat, didirikannya sekolah kedokteran, serta membukukan hadis-hadis Nabi. Sekian dan terima kasih presentasi saya. Semoga dapat bermanfaat dan semoga ilmu kita semua dapat menjadi berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.